Halo, saya pengamat militer kembali bersama Mesin Perang Channel. PT Dirgantara Indonesia memiliki target penguasaan teknologi dan komponen dua pesawat tempur, yakni KF-21 Boromei dan Rafale. Tujuan penguasaan teknologi dan komponen dua pesawat tempur ini agar PT Dirgantara Indonesia masuk sebagai rantai produksi dua pesawat tempur serta dapat memproduksi pesawat tempur sendiri. Dalam penandatanganan akuisisi 42 unit Rafale, terdapat Memorandum of Understanding atau MOU, offset dan transfer teknologi oleh Dassault Aviation ke PT Dirgantara Indonesia. Offset dan TOT tersebut sampai saat ini masih terus dibicarakan oleh kedua belah pihak. Namun, untuk offset idealnya, yakni pihak PT Dirgantara Indonesia memproduksi sejumlah komponen Rafale. Sementara untuk transfer teknologi, biasanya beberapa pesawat tempur yang dibeli akan dapat diproduksi secara lokal melalui PT Dirgantara Indonesia. Meski sampai saat ini masih dalam pembicaraan, namun Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan menekankan penguasaan teknologi inti Rafale, di mana akan menjadi jalan untuk membangun pesawat tempur di Indonesia. Usulan produksi komponen dalam negeri yang disertifikasi yang masuk dalam skema offset tersebut, ke depan PT Dirgantara Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai produksi global Dassault Aviation. Terlebih, target PT Dirgantara Indonesia dalam pembelian Rafale ini, perusahaan harus bisa mengambil kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atau MRO pesawat tempur Rafale. Hal serupa juga terus diupayakan PT Dirgantara Indonesia untuk dapat paket offset dan TOT pesawat tempur KF-21 Boromei. Upaya tersebut yakni dengan membidik dan terlibat dalam perakitan akhir, uji terbang, sertifikasi, pemeliharaan, dan perbaikan atau MRO pesawat tempur KF-21 Boromei saat prototipe pesawat masuk tahap produksi massal. Di tengah penyesuaian pembayaran pengembangan pesawat KF-21 Boromei yang awalnya 95 triliun rupiah menjadi 6,95 triliun rupiah, PT Dirgantara Indonesia saat ini tengah fokus mempersiapkan kemampuan untuk ikut terlibat dalam produksi massal pesawat tempur generasi ke-4,5 ini. Kemampuan PT Dirgantara Indonesia tersebut tengah disusun dengan capaian-capaian perusahaan selama beroperasi. Meski dengan disetujuinya permintaan penyesuaian pembayaran cost share atau pembayaran pengembangan pesawat mempengaruhi perolehan transfer teknologi dari Korea Aerospace Industries, namun terdapat beberapa TOT yang didapat, yaitu kemampuan produksi bagaimana mendesain, membangun pesawat tempur, membuat beberapa komponen meliputi sayap, ekor, beberapa bagian bodi belakang pesawat, dan beberapa pilon atau adapter untuk persenjataan dan sensor, melakukan final assembling atau perakitan akhir, uji terbang, dan sertifikasi pesawat KF-21 Boromei. Terlebih, transfer teknologi yang diincar pemerintah Indonesia dalam proyek gabungan itu juga terkait kemampuan operasi dan pemeliharaan yang mencakup integrated logistic support, perawatan pesawat tempur KF-21 Boromei, pengembangan sistem latihan untuk pilot dan teknisi, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau troubleshooting saat operasional. TNI AU sendiri melalui Kementerian Pertahanan Indonesia telah membukukan pesanan Rafale sejumlah 42 unit yang penandatanganannya dilakukan dalam 3 tahap. Penandatanganan akuisisi tahap pertama yakni 6 unit Rafale dilakukan pada September 2022, dilanjutkan pada Agustus 2023, di mana Indonesia telah menandatangani tahap kedua akuisisi 18 unit Rafale, dan penandatanganan akuisisi tahap ketiga dilakukan pada Januari 2024 berjumlah 24 unit pesawat Rafale. Sehingga dengan penandatanganan tahap ketiga ini melengkapi pesawat yang telah dipesan oleh Indonesia berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada bulan Februari 2022 untuk akuisisi 42 unit Rafale. Sementara untuk KF-21 Boromei, Indonesia pada 2014 menandatangani kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi ke-4,5 bersama Korea Selatan, di mana saat itu Indonesia menanggung 20% pembiayaan yakni sebesar 96 triliun rupiah.